Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Himatun Niswah, Raudatul Jannah, Binti Futihatun Ni'amah, Andriana Cahyani Rohmah, serta Naila Nuril Iza akan menyampaikan materi tentang media audio. Mari kita simak penyampaian materi dari para penyaji. Saya Raudatul Jannah, nomor absen 3, akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu kegunaan bahan ajar audio. Sejak lahirnya teknologi audio sekitar pertengahan abad 20, media audio telah digunakan untuk keperluan pembelajaran. Menurut Anderson, media audio merupakan bahan ajar yang ekonomis, menyenangkan, dan mudah disiapkan untuk digunakan oleh siswa. Dalam proses pembelajaran, media audio dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara, yaitu digunakan tunggal atau audionya saja, kemudian dengan bahan cetak, dan kemudian bersama dengan video atau gambar diam lainnya. Masing-masing kegunaan ini perlu dirancang sejak tahap perencanaan media. Begitu pula dengan pemanfaatannya perlu disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, serta evaluasi dan tindak lanjutnya. Hasil studi yang dilakukan Wilkinson pada tahun 1980 menunjukkan bahwa media audio dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran, bahkan untuk pembelajaran bahasa, pengucapan, dan intonasi siswa yang menggunakan media audio ini lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakannya. Di samping itu, media ini tidak hanya cocok untuk pesan aspek kognitif, namun juga sesuai dengan aspek afektif dan psikomotorik. Di sisi lain, budaya baca masyarakat Indonesia itu termasuk para siswa sendiri ya, masih lemah. Masyarakat lebih dominan dengan budaya mendengar dan menonton. Pengalaman Pustekom Diknas dalam mengembangkan media audio untuk siswa sekolah dasar menunjukkan media ini dapat membantu guru dalam proses pembelajaran serta meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, pemanfaatan media bahan ajar audio dalam kegiatan pembelajaran itu terutama digunakan yang pertama, pengajaran musik literati atau pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi. Yang kedua, pengajaran bahasa asing baik secara audio maupun audiovisual. Kemudian yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Yang terakhir yaitu paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan peserta didik dapat melatih daya tafsirnya dalam suatu bidang studi. Saya Binti Futihatun Ni'amah. Di sini saya akan menjelaskan tentang format audio digital, audio analog. Audio digital adalah audio dengan versi digital dari suara analog. Audio digital merupakan representasi dari suara asli. Dengan demikian, audio digital merupakan sampel suara. Audio digital dihasilkan dari mengubah sifat fisik suara asli ke dalam urutan angka yang kemudian disimpan dan dibaca kembali untuk direproduksi. Sedangkan audio analog dihasilkan dari variasi tekanan suara asli. Format file audio merupakan hasil dari pemampatan audio. Pemampatan audio adalah salah satu bentuk dari pemampatan data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file audio. Ada 3 kelompok besar format file audio berdasarkan jenis pemampatannya, yaitu diantaranya yang pertama, uncompressed. Uncompressed adalah format file audio mentah yang tidak dimampatkan. Contohnya,
WAV, AIFF, dan AO. Yang kedua yaitu lossless compression. Lossless compression adalah format file audio yang sudah dimampatkan dengan kualitas yang tidak berkurang. Contohnya FLAC, APE, WV, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lossy compression. Lossy compression adalah format file audio yang sudah dimampatkan dengan kualitas yang berkurang. Contohnya MP3, 4bis, MUSPEC, ATTRACK, dan lain-lain. Format audio digital dibagi menjadi 6, yaitu meliputi yang pertama AAC atau Advanced Audio Coding. AAC adalah format audio yang dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group untuk menggantikan MP3. Yang kedua yaitu WAV atau Waveform Audio. Waveform audio adalah format file audio yang berbentuk digital yang dapat dimanipulasi dengan perangkat lunak PC multimedia. Yang ketiga yaitu AIFF atau Audio Interchange File Format. Audio Interchange File Format merupakan standar untuk MAC, namun dapat juga bekerja di Windows setelah QuickTime 4 atau sesudahnya diinstal. Yang keempat yaitu CDA atau CD Audio. CD Audio dapat digunakan untuk menyimpan pustaka musik. Biasanya memiliki format dengan eksistensi WAV atau AIF. Yang kelima yaitu PCM atau Pulse Code Modulation. PCM adalah representasi digital dari suatu sinyal analog. Yang keenam yaitu FLAC. Format FLAC merupakan pemampatan yang lossless seperti zip tetapi digunakan untuk audio. Untuk materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam bahan ajar audio. Dalam bahan ajar audio dibagi menjadi dua jenis, yaitu berbentuk kaset atau piringan hitam atau juga disebut dengan CD dan radio. Yang pertama, unsur-unsur bahan ajar audio yang berbentuk kaset atau piringan hitam atau CD, yaitu meliputi 5 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, dan penilaian. Yang kedua, unsur-unsur bahan ajar audio berbentuk radio, yaitu meliputi 5 komponen seperti jenis pertama, namun ada yang membedakan yaitu tidak ada komponen petunjuk belajar dalam bahan ajar berbentuk radio ini. Saya, Naila Nurul Iza, akan menjelaskan mengenai keuntungan bahan ajar audio dan keterbatasan bahan ajar audio. Yang pertama, keuntungan bahan ajar audio. 1. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu atau mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. 2. Pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. 3. Dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. 4. Dapat mengatasi masalah kekurangan guru. 5. Sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa. Yang terakhir, bisa menyampaikan pesan verbal maupun non-verbal. Selanjutnya yaitu keterbatasan bahan ajar audio. Ada 2 keterbatasan. Yang pertama, sifat komunikasinya hanya satu arah. Pada jenis media radio, pesan atau informasinya atau disebut juga program terikat dengan jadwal siaran. Perkenalkan, nama saya Andriana Cahyani Rohma, NIM 12201831163. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi bahan ajar audio. Penggunaan media audio hanya dibatasi oleh imajinasi Anda dan siswa Anda. Anda dapat menggunakan media audio dalam semua fase pembelajaran,
dari pendahuluan hingga evaluasi pembelajaran siswa. Media audio mampu menyesuaikan kecepatan belajar siswa. Siswa yang lambat bisa mengulang pembelajaran karena media bisa menjadi tutor yang sangat sabar. Sementara siswa yang mampu belajar cepat bisa belajar sesuai dengan kecepatannya. Aplikasi yang paling khusus dari rekaman audio adalah buku yang bisa bicara untuk tunanetra dan siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan. 1. Membuat rekaman untuk kelas. 2. Menggandakan dan mengedit kaset. Yang ketiga, memilih bahan audio. Yang keempat, menggunakan bahan-bahan audio. Yang kelima, memerlukan partisipasi pembelajar. Yang keenam, evaluasi dan revisi. Saya Himatun Niswa, absen 1 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu seleksi media. Penggunaan media audio sebagai media pembelajaran perlu adanya seleksi media terlebih dahulu. Apa sih seleksi media itu? Seleksi media adalah proses pemilihan media yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik dari suatu pembelajaran, sehingga dapat mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan beberapa prinsip, di antaranya yang pertama ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Maksudnya di sini media dikatakan efektif dan efisien apabila dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar dan materi lebih mudah diserap. Yang kedua yaitu prinsip taraf berpikir siswa. Dalam pemilihan media pembelajaran juga harus berdasarkan taraf berpikir siswa, sehingga materi yang disampaikan melalui media dapat diserap atau dipahami oleh siswa dengan baik. Yang ketiga yaitu prinsip interaktif. Maksudnya di sini media juga harus berprinsip interaktif, sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar dengan aktif. Yang keempat yaitu ketersediaan media pembelajaran. Media digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran juga harus memperhatikan apakah sekolah yang diajarkan tersebut menyediakan media yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik pengayaan atau pengoperasian media. Yang keenam yaitu alokasi waktu. Dalam penggunaan media pembelajaran juga harus memperhatikan waktu yang telah disediakan dalam pembelajaran. Yang ketujuh yaitu fleksibilitas. Media dikatakan fleksibilitas apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang kedelapan yaitu keamanan penggunaan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran juga harus memperhatikan keamanan dalam penggunaan media pembelajaran. Adapun kriteria dalam pemilihan media yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Jadi media yang dipilih harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan materi pembelajaran. Bahan atau kajian yang akan disajikan dalam media harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik guru dan siswa. Yang keempat yaitu praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi, tetapi juga harus tepat dan efektif. Yang kelima yaitu ketersediaan. Walaupun suatu media sudah dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, apabila tidak tersedia dalam suatu lembaga, maka media tersebut tidak bisa digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media audio untuk pembelajaran. Menurut Anderson, tahun 1994, media audio merupakan bahan ajar yang ekonomis.
Hasil studi yang dilakukan Wilkinson tahun 1980 menunjukkan bahwa media audio dapat digunakan dalam pembelajaran, bahkan pada pembelajaran bahasa, pengucapan, dan intonasi. Seperti halnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, siswa kelas 6A SDN 08 Pontianak Barat yang menggunakan media audio dalam pembelajaran untuk mengatasi masalah menyimak siswa, dan hasilnya siswa mengalami peningkatan dalam menyimak. Itu tadi materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.